Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan izinkan saya untuk berbagi lagi dari firman Tuhan yang saya ambil dari surat Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Paulus dalam suratannya ini mengatakan begini, bahwa Allah adalah sumber dari damai sejahtera. Dan yang hebatnya dari ayat ini adalah begini, Allah sumber damai sejahtera menjanjikan Dia akan menghancurkan iblis, Dia akan mengalahkan iblis di bawah telapak kaki kita. Dari sini saya mengerti begini, bahwa damai sejahtera ternyata adalah sebuah senjata yang luar biasa. Kalau semua orang percaya mengerti bahwa damai sejahtera adalah senjata yang bisa menghancurkan iblis, maka saya yakin dan percaya iblis tidak punya kesempatan, iblis tidak punya tempat lagi dalam kehidupan kita untuk menghancurkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, iblis selalu datang dan menebarkan ketakutan. Ketakutan adalah senjata iblis yang selalu digunakan untuk menghancurkan orang percaya, untuk mengalahkan anak-anak Tuhan. Dan saudara tahu, dalam cerita Daud mengalahkan Goliat, yang terjadi adalah begini, bahwa selama 40 hari Goliat mengintimidasi, Goliat menebarkan ketakutan kepada orang Israel. Dan bayangkan ini yang terjadi saudara, selama 40 hari bangsa Israel diintimidasi oleh Goliat, dan mereka tidak berani keluar dari perkemahan. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar menantang Goliat. Sampai akhirnya muncul seorang anak muda yang bernama Daud. Dan tahukah saudara akhir dari peperangan Daud melawan Goliat? Ternyata tidak spektakuler yang kita pikirkan. Ternyata cuma dengan cara sederhana Daud mengalahkan Goliat. Daud mengambil lima batu, dan kemudian Alkitab katakan begini, cuma dengan satu batu Goliat dihancurkan, Goliat dikalahkan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang ketakutan yang ditebarkan, yang disebarkan oleh iblis itu cuma ingin membuat kita kehilangan kendali atas hidup kita. Kadang-kadang ketakutan yang disebarkan, diberikan oleh iblis kepada kita, tujuannya adalah supaya kita kehilangan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah mau biarkan dirimu dikuasai oleh ketakutan. Hari ini, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati damai sejahtera? Ternyata, damai sejahtera itu Tuhan sudah tinggalkan buat setiap kita. Kenaikannya yang kita rayakan beberapa hari yang lalu mengingatkan buat setiap kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai yang datang dari dunia ini, damai yang kita bisa dapatkan dari dunia ini adalah damai yang ketika semuanya baik, ketika semuanya beres, ketika semuanya oke, maka kita akan dapat rasakan damai. Tetapi damai yang dari Tuhan adalah walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam tekanan, walaupun dalam pergumulan, walaupun dalam peperangan, walaupun dalam sakit penyakit, kita tetap bisa merasakan ketenangan. Akhirnya saya mengerti begini, bahwa damai sejahtera, ketenangan itu cuma sebuah akibat. Akibat dari apa? Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya ketika kita dekat sama Tuhan, harusnya ketika kita baca firman Tuhan, harusnya ketika kita dalam penyembahan, harusnya kita memiliki damai sejahtera. Dan ini yang terjadi kalau kita memiliki damai sejahtera, kita akan menghancurkan iblis. Semua tipu muslihat iblis dapat kita hancurkan dalam kehidupan kita. Mari nikmati damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan cuma adalah akibat dari kedekatan kita sama Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Terus melekat sama Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Di sana kita akan menikmati damai sejahtera. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Dan kami nggak mau kehilangan damai sejahtera, karena kami tahu ketika kami memiliki damai sejahtera, kami punya kesempatan untuk menghancurkan segala tipu muslihat iblis. Iblis tidak boleh lagi menghancurkan kehidupan kami lewat ketakutan-ketakutan yang disebarkannya.
Hari ini kami mau hidup, kami mau menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Bapa dalam surga, aku berdoa buat umat-Mu, buat jemaat Tuhan, di mana saja mereka berada. Apapun yang sedang mereka hadapi hari ini, biar mereka tidak kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan terus menyertai mereka. Itu kekuatan, itu kemenangan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, buat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terus tinggal sama Tuhan, terus melekat sama Tuhan, nikmati damai sejahtera itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.